Ada sebuah hotel yang sudah beroperasi hampir 1 abad lamanya, meskipun hotel ini punya sejarah yang cukup kelam. Salah satu kasus yang paling terkenal di hotel ini adalah penemuan mayat seorang perempuan berusia 19 tahun di salah satu tangki airnya hotel. Banyak yang mengira kalau korban ini itu dalam pengaruh hal-hal supranatural. Dan diketahui kalau korban ini punya riwayat penyakit bipolar. Waktu dilihat konsentrasi obat di tubuhnya korban ini, itu kadarnya sangat rendah. Dan ada indikasi kalau korban itu nggak disiplin dalam berobat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada sebuah hotel yang sudah beroperasi hampir 1 abad lamanya, meskipun hotel ini punya sejarah yang cukup kelam. 7 tahun setelah hotel ini baru diresmikan, udah ada kasus orang yang mengakhiri hidupnya sendiri di dalam hotel itu. Terhitung sejak hotel itu mulai beroperasi sampai sekarang, setidaknya udah ada 16 kasus kematian gak wajar yang TKP-nya di hotel itu. Entah bunuh diri atau pembunuhan. Dan gak cuman itu, ada 2 pembunuh berantai yang cukup terkenal menjadikan hotel itu semacam base camp buat mereka selagi mereka melakukan aksinya. Dan hal ini akhirnya membuat orang-orang tuh penasaran. Apa jangan-jangan hotel ini dikutuk? Salah satu kasus yang paling terkenal di hotel ini adalah penemuan mayat seorang perempuan berusia 19 tahun di salah satu tangki airnya hotel. Dan ini kasusnya cukup menghebohkan karena banyak yang menduga kalau perempuan ini diganggu oleh sosok tak kasat mata yang ada di hotel itu. Dan pada video kali ini, saya akan membahas segi forensik dari kasus tersebut. Sedikit tentang latar belakang si korban. Korban ini seorang perempuan berusia 19 tahun dan pekerjaannya mahasiswi. Korban datang ke hotel tersebut itu tujuannya untuk berlibur. Dan memang ada catatan kalau korban itu sebelumnya sempat mengunjungi beberapa tempat wisata di kota itu. Dan tiba-tiba korban ini dilaporkan hilang. Awalnya ada petugas hotel yang mau mengingatkan korban kalau waktu korban di check out sudah tiba. Tapi saat dicoba dihubungi di kamarnya, korban ini nggak tahu ada di mana. Petugas hotel coba melihat kamarnya korban, tapi di situ kamarnya korban tuh barang-barangnya tuh masih utuh. Barang-barang bawaan korban juga masih ada. Tapi korban entah ada di mana. Petugas hotel kemudian menghubungi pihak yang berwenang dan kemudian dilakukan pencarian di sekitar hotel. Ada satu rekaman CCTV yang menunjukkan keadaan si korban terakhir kali sebelum dinyatakan hilang. Jadi CCTV-nya terletak di salah satu lift dan di situ tampak korban ini masuk ke lift, tapi kelihatan kayak orang ketakutan. Beberapa kali dia keluar, nengok kanan, nengok kiri, lalu sesekali bersembunyi di dalam lift, di pojokan. Terus waktu si korban ini berada di luar lift, gerakannya tuh aneh sekali. Tangannya korban tuh bergerak-gerak, tapi nggak jelas maksudnya apa. Kelihatannya tuh kayak korban ini masih setengah sadar. Korban juga sempat masuk ke lift, menekan beberapa tombol, tapi saat itu kondisi liftnya beroperasinya tuh nggak sebagaimana mestinya. Liftnya nggak jalan, terus korban ini keluar dari lift, dan itu terakhir kali korban kelihatan dalam keadaan masih hidup.
Kemudian ya kurang lebih 2-3 minggu setelah itu, tamu-tamu hotel itu mulai mengeluh, kok air yang keluar dari keran yang biasa mereka gunakan untuk mandi, untuk sikat gigi, juga untuk minum, itu kok kayaknya ada yang aneh. Airnya tuh warnanya tuh kehitaman keruh, terus bau sama rasanya tuh aneh. Kemudian pihak petugas hotel melakukan pemeriksaan ke tangki air yang terletak di lantai paling atas hotel itu. Dan waktu mereka membuka salah satu tangki air tutupnya, di situ mereka menemukan ada mayat perempuan yang mengambang di atas air itu dalam keadaan tuh terlentang. Kondisi mayatnya udah nggak mengenakan pakaian, sudah membengkak tubuhnya, terus juga kulitnya itu sudah kehijauan, dan saking membengkaknya tubuhnya, matanya si mayat ini tuh sampai menonjol keluar, dan lidahnya itu juga membesar dan menjulur keluar. Dan saat itu ya, yang namanya air di tangki itu warnanya tuh sudah berubah keruh, karena udah bercampur sama cairan pembusukan yang keluar dari tubuhnya si perempuan ini, si korban. Dan air itu beberapa hari ini ya memang juga selalu digunakan pihak hotel itu untuk masak dan untuk kehidupan sehari-hari. Pihak hotel kemudian menghubungi pihak yang berenang. Saking saat itu tubuhnya si korban sudah membesar, tangkinya air itu terpaksa dipotong sampai mayatnya korban ini bisa dikeluarkan. Dan dari hasil pemeriksaan pihak yang berwenang, diketahui kalau korban ini adalah korban perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Ya kemudian pihak yang berwenang membawa mayatnya si korban ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan didapatkan tubuh korban ini kulitnya sudah berwarna kehijauan, terdapat pelebaran pembuluh darah di hampir seluruh tubuhnya korban, dan sudah membengkak. Korban ini ditemukan dalam keadaan gak berpakaian. Sempat diduga apa jangan-jangan ada tindak kekerasan seksual, atau ya pembunuhan yang sebelumnya ada kekerasan. Tapi dari pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Begitu juga ya di tubuh korban yang lain tidak didapatkan ada perlukaan. Waktu korban yang diotopsi, di bagian tenggorokan dan di paru-paru didapatkan ya semacam tumbuhan air yang mengonfirmasi kalau pada saat korban ini masuk ke dalam air, korban masih bernafas. Dan juga ya organ tubuhnya korban sebagian besar itu sudah membusuk lanjut dan sulit untuk dinilai. Korban dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Waktu dilakukan pemeriksaan terhadap darahnya korban, dapatkan ada alkohol tapi konsentrasinya sangat rendah. Selain itu ditemukan juga beberapa ya kandungan obat-obatan di darahnya korban, di mana obat-obatan itu adalah obat antidepresan. Pihak yang berwenang kemudian melakukan ya penyidikan lebih lanjut dan diketahui kalau korban ini punya riwayat penyakit bipolar. Waktu ya video CCTV ini sempat keluar ya, sempat tersebar, banyak yang mengira kalau ya korban ini itu dalam pengaruh hal-hal supranatural. Apalagi ngeliat reputasinya hotel itu, terus juga gerakannya korban tuh kayak orang setengah sadar. Jangan-jangan ya sosok-sosok gaib yang menghantui hotel itu yang kemudian mencelakakan korban. Tapi ya dari pemeriksaan lebih lanjut mengenai riwayat kejiwaannya korban, diketahui kalau ya korban ini memang punya penyakit bipolar, penyakit kejiwaan, dan waktu dilihat konsentrasi obat di tubuhnya korban ini itu kadarnya sangat rendah. Dan ada indikasi kalau korban itu nggak disiplin dalam berobat. Ada beberapa obat yang korban itu kurangi dosisnya sendiri, bahkan ada yang nggak diminum. Dan halusinasi pada pasien bipolar
itu sangat mungkin terjadi. Bahkan bisa dikatakan ya cukup umum lah. Ada beberapa laporan kasus yang memaparkan ya bagaimana pasien dengan bipolar itu mengalami halusinasi pada saat dia ini mengalami episode manik. Dan itu ya nggak kelihatan juga di perilakunya. Ya sebenarnya ya kelihatannya tuh perilakunya sih normal, tapi ya dia mengalami halusinasi. Dan sebenarnya ya keadaan ini bisa diatasi dengan terapi, psikoterapi, berbicara dengan dokter ahli kejiwaan, juga dengan penyesuaian obat-obatan. Tuh, tadi kok dilihat dari segi medisnya, gerakan korban saat korban keluar masuk lift, pada saat korban kelihatan kayak setengah sadar, itu kemungkinan besar berhubungan dengan penyakit bipolarnya korban ini. Nah lalu, apakah hotel ini tuh benar-benar dikutuk? Nah, akhirnya sempat diteliti dan diketahui kalau ya lingkungan tempat hotel ini berdiri itu termasuk lingkungan yang rawan. Ya, rata kriminalnya tinggi. Terus juga ya yang namanya sanitasi di sekitar lingkungannya itu juga cukup buruk. Dan waktu dilihat ya jumlah tindak kejahatan di hotel ini, terus juga jumlah kejahatan di daerah tempat hotel ini secara umum, itu sampai sekarang masih menyumbang lebih dari setengah total kriminalitas yang secara luas. Jadi di satu daerah itu 50% sendiri tuh pokoknya di sekitar hotelnya itu. Dan waktu dari pandemi kemarin, saat mulai ya dinilai kesehatan lingkungannya, itu ketahuan kalau daerah ini itu bisa dikatakan ya hampir mustahil, atau ya sebenarnya sih nggak mustahil juga, tapi memerlukan usaha dan dana yang nggak sedikit untuk memperbaiki kebersihan di daerah ini. Dan memang ya salah seorang rekan saya yang mendalami hal-hal semacam ya supranatural itu pernah bilang kalau daerah dengan kebersihan yang buruk itu lumayan disukai oleh mereka yang ada di dimensi lain. Ya tapi kalau itu ya bukan bidangnya saya ya. Kok saya lihat di sini ya kok daerahnya dengan sanitasi atau kebersihan yang sangat buruk, terus juga ya dengan daerah yang rawan, angka kriminalnya tinggi, ya sangat mungkin hotel ini tuh menjadi pilihan ya untuk melakukan tindak kriminal. Karena tempatnya tersembunyi, apalagi tadi sampai ada pembunuh bayaran yang menjadikan hotel ini tuh kayak base campnya mereka. Kalau dilihat dari segi medisnya ya kurang lebih seperti itu. Yaitu tadi ya merupakan sebagian penjelasan medis dari satu kasus yang cukup menghebohkan, ya di mana ada dugaan kuat kalau ada peranan ya kekuatan supranatural. Nah, kalau kita lihat di daerah tadi kan ya, itu ya di luar di kepercayaan akan hal-hal gaib, sebenarnya kan bisa dikatakan kok itu bukan daerah yang baik. Dilihat dari segi kriminal, juga dari kebersihannya. Nah bahkan ya, kok saya lihat angka kriminalnya segitu tinggi, ya memang bisa dikatakan manusia yang masih hidup itu lebih menakutkan daripada ya mereka yang ada di dimensi lain. Kayak tadi ya kasus si pembunuh berantai yang bersembunyi di situ, kan sangat mungkin dia melukai orang-orang lain di situ. Ya saya harap kita semua yang ada di sini, yang menonton video ini, senantiasa berhati-hati dalam menentukan kemana kita akan melangkah. Ya karena nggak semua tempat itu aman untuk kita kunjungi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.